Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Hairil Ansar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor peserta PPG 2015 029 79999. Hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, sistem peredaran darah, pembelajaran pertama. Jalan-jalan ke pasar raya, tubuh sehat, kuat seperti baja. Selamat menyaksikan video dari saya. Video untuk memenuhi uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Pak Iri awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, tanggal 5 Oktober tahun 2022, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kita seperti biasa. Ya, baik. Siswa-siswi semua, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, baik ya, alhamdulillah ya. Oke lah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, Taufik. Silakan Taufik pimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Taufik yang telah memimpin doa dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada siswa peserta didik yang lainnya yang telah berdoa juga dengan sangat baik ya. Semoga doa yang kita panjatkan bisa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Baik, peserta didik semua, hari ini Pak Ir ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Sambil nanti dibilang hadir gitu ya, bagi yang namanya Pak Iril sebutkan. Dimulai dari Akbar. Hadir, Pak. Ya, Rosa. Hadir, Pak. Ya, Cynthia. Ya, Pasha. Hadir, Pak. Ya. Oke, semuanya duduk siap. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. So, semuanya duduk siap. Oke, ya. Semoga dengan kita sering menyanyikan lagu nasional, ya, semangat juang kita, semangat nasionalisme kita semakin teguh di dalam diri kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk nantinya kita membangun negara yang kita cintai ini. Karena nantinya kalian-kalian inilah
generasi-generasi emas yang akan memimpin negara Republik Indonesia ini ke depannya. Oke, siswa semua, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Tema 4, ya, sehat itu penting. Subtema 1, ya, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Iril bacakan, ya. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia pada media PowerPoint, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan membaca buku materi peredaran darah manusia, siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai organ-organ yang berperan dalam proses peredaran darah. Yang ketiga, dengan mengamati video peredaran darah manusia, siswa dapat menggambar. Nanti kita akan menggambar, ya, menggambar sistem peredaran darah manusia. Yang keempat, dengan membaca buku materi pantun, siswa dapat menelaah pengertian dan ciri pantun. Nanti kita di sini juga nanti akan ada materi pantun dan kita akan membuat pantun, ya. Ini asik sekali. Kemudian setelah kita membuat pantun nantinya, yang ketujuh itu terakhir itu, ya, kita akan membacakan satu persatu pantun yang telah kita perbuat. Ya, kayaknya loyo semua ini. Yuk kita tepuk semangat dulu lah. Ya, tepuk SD 09. SD 09. Sungai Beduk. Yes. Ya, itu dia. Kita harus semangat, ya. Masuk pagi-pagi kita sudah loyo. Oke. Baik anak-anak semua, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem peredaran darah. Ya, yang mana kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia dan sistem pernapasan pada manusia. Kemarin, ya, kemarin kita juga sudah menghafal organ-organ pernapasan. Ada apa saja kemarin? Ada hidung, faring, taring, trakea, bronkus, alveolus atau paru-paru. Iya, itu dia. Dan kita kemarin juga sudah belajar tentang sistem pencernaan, ya, yang mana manusia itu butuh makan dan ada organ yang menghancurkan atau yang mencerna makanannya. Itu ada kemarin kita sudah belajar tentang usus, ya, ada usus halus, ada usus besar, ada lambung dan segala macam. Dan sekarang kaitannya itu dengan sistem peredaran darah. Ini juga materi yang sangat penting untuk kita pelajari, ya, karena ini berhubungan dengan diri kita. Jadi Pak Iril minta kalian semua untuk fokus, ya, fokus memahami atau mendengarkan dan juga nanti bertanya, ya, jika ada materi-materi yang tidak dipahami. Ya, jadi hari ini ada dua materi ini yang akan kita pelajari, sistem peredaran darah dan pantun. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang pantun, maka Pak Iril ada pantun untuk kalian. Nah, ini dia. Udara dingin di pagi hari. Minum teh. Ya, minum teh nikmat rasanya. Hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga. Itu dia. Jadi kesehatan itu sangat berharga bagi kita, ya. Kenapa? Karena tanpa sehat tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya semua yang kita punya. Contoh, banyak duit tapi kalau kita nggak punya, nggak sehat, mau makan semuanya nggak ada selera. Kayak gitu. Jadi sehat itu adalah sangat berharga bagi kita, ya. Oke, anak-anak semua, kita langsung saja. Pak Iril bisa bertanya dulu nggak? Mau bertanya dulu kepada kalian semua. Kira-kira siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kehidupan kita? Tuhan. Siapa? Iya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan dan seluruh yang ada di alam bumi ini.
Kalian tahu darah nggak? Pernah lihat darah nggak? Nah, Pernah ya? Ah, kenapa darah itu bisa keluar kadang-kadang karena apa? jatuh? Jatuh, kemudian apa lagi? Luka. Iya, terluka, kena pisau, kadang ya kena paku dan segala macam. Apalagi yang cowok-cowok ini ya, yang suka main bola, mungkin tertendang batu dan segala macam. Kira-kira darah itu berwarna apa? Merah. Merah, Iya, Pak. darah itu berwarna merah. Ada yang darahnya berwarna hitam? Nggak ada, Pak. Ada nggak? Tidak. Ada. Nah, Cumi-cumi. Iya, cumi-cumi ya. Darahnya berwarna hitam. Tintanya ya, itu dia. Cara dia melindungi diri ya. Oke. Di bagian mana kira-kira kita menemukan darah itu? Kira-kira di mana ada darah itu? di dalam tubuh. Iya, di dalam tubuh kita, di seluruh tubuh kita, ya, di seluruh tubuh kita. Kemudian tahu nggak kalian bagaimana cara kerja darah itu? Bagaimana darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh kita? Kira-kira tahu nggak? Belum? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, organ-organ apa saja yang membantu peredaran darah, kemudian fungsinya apa, gitu ya. Nanti akan kita pelajari bersama pada hari ini. Oke. Nah, ini dia. Ya, sudah nampak semua ya. Nah, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian apa saja fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, nanti juga akan kita cari tahu. Kemudian bagaimana cara sistem peredaran darah itu bekerja. Cara kerjanya itu seperti apa? Jadi untuk lebih jelasnya, Pak Iril sudah siapkan sebuah video. Tolong kalian perhatikan. Video ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apakah sudah terdengar suara? Oke. Tolong dicatat nanti ya hal-hal penting yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita membahas Media pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi.
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Oke, kita setelah melihat video tadi ya, video tentang sistem peredaran darah. Oke, nah di sini dapat kita ambil kesimpulan ya. Ini di dalam sistem peredaran darah ada darah yang mengalir di dalam tubuh. Apakah sudah nampak itu siswa semua? Ya. Yang merah ini adalah sistem peredaran darah besar, dan yang atas ini adalah sistem peredaran darah kecil. Jadi ini prosesnya terjadi di mana? Ini terjadi di dalam tubuh. Jadi peredaran darah itu terbedakan menjadi dua. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil, ya. Disitulah tempat mengalirnya darah di dalam tubuh tadi. Tadi kan kita sudah di awal tadi kan kita sudah ingin mencari ya masalahnya apa. Masalahnya itu bagaimana darah itu mengalir. Oh, ternyata darah itu mengalir itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Paham ya? Jadi ada dua. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu alur atau jalan atau saluran dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Mana saja? Kita lihat. Ya. Kita langsung di bawah ini. Ada yang bisa bantu Pak Iril baca ini? Yang bawah yang biru. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari mana saja? Ya, ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Bar, coba Bar, baca Bar. Sistem peredaran darah kecil, Bar. Dimulai dari Jantung, bilik kanan, paru-paru, jantung, serambi kiri. Iya, itu dia kalau sistem peredaran darah kecil. Jadi sistem peredaran darah kecil tadi kan yang atas ini berarti ya, yang atas. Itu dimulai dari jantung bilik kanan ke paru-paru, kemudian ke jantung serambi kiri. Nah, itu alur dari sistem peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah besar, Bar, tolong dibaca, Bar. Jantung, bilik kiri, seluruh tubuh, dan jantung Serambi kanan. Iya, itu dia. Terima kasih, Bar. Jadi kalau sistem peredaran darah besar, itu dimulai dari jantung bilik kiri. Nah, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian jantung serambi kanan. Kebalikannya dari sistem peredaran darah kecil. Kalau kecil tadi dari bilik kanan ke serambi kiri. Tapi kalau peredaran darah besar dari jantung bilik kiri ke serambi kanan. Nah, itulah ya perbedaan antara sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Dan inilah alurnya. Dibuat dengan menggunakan alur ini ya, angka-angka ini, jalannya gitu. Dan nanti juga kita akan membuat sistem peredaran darah ini. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke misi kita yang pertama. Apa itu misi kita yang pertama? Yaitu kan tadi kita sudah melihat ya sistem peredaran darah. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sekarang misi kita yang pertama, organ apa saja? Organ-organ apa saja yang membantu sistem peredaran darah? Kira-kira ada nggak yang tahu? Apa saja organ yang membantu sistem peredaran darah ini? Ada nggak? Yo, yang berdegup kencang.
Dak dik duk, dak dik duk. Apa itu? Apa? Hidupkan mikrofonnya. Jantung. Iya, jantung. Benar sekali. Ya, salah satu organ yang membantu sistem peredaran darah kita adalah dak dik duk atau jantung. Nah, ini dia. Jantung. Jangan tahu makan jantung ayam aja. Tapi kita nggak tahu fungsi jantung itu apa ya. Nih dia. Jantung. Ya. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Apa fungsinya, Sabta? Fungsi jantung? Fungsi apa jantung, Sabta? Ke seluruh tubuh. Iya, memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung di dalam rongga dada sebelah kiri. Yo, pegang rongga dadanya yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kiri ya. Nah, ukurannya katanya sebesar kepala tangan. Nah, sebesar tangan kita, kepala tangannya. Nah, sebesar kepala tangan ini saja jantung kita ya. Nah, tapi sungguh kecil seperti ini, sekepal ini, tapi jantung inilah yang sangat organ yang sangat vital bagi tubuh kita. Kenapa? Kalau tidak ada jantung, maka tidak akan ada darah yang mengalir, maka kita akan bahaya. Oke. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, tadi yang telah kita pelajari tadi, ya. Jadi di dalam jantung inilah nantinya sistem peredaran darah itu terjadi. Oke, kita lanjutkan ya. Katup jantung. Nah, masih materi tentang jantung, ya. Katup jantung adalah sekat antara jantung bagian kiri dan kanan yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang bersih dan darah yang kotor. Kemudian denyut jantung atau denyut nadi akibat kontraksi dan relaksasi pada jantung. Melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Sekarang yuk coba. Coba kita ingin mengetahui denyut jantung kita. Bagaimana caranya? Ayo, coba semua tangannya diginikan. Kemudian 3 jarinya itu menekan di tangan ini. Kemudian kita tekan. Terasa enggak berdenyut? Terasa kan? Iya. Nah, itulah denyut nadi atau denyut jantung kita. Denyut jantung kita. Yuk coba kalau kita hitung itu dalam 1 menit kira-kira berapa? Atau selama 15 detik. Kayaknya 1 detik 1 denyut. Gitu ya. Jadi kalau 15 detik berapa kali? Berapa denyut? Iya 15 kali gitu ya. Kalau dikali 4, 15 kali 4 berapa dalam 1 menitnya? Berarti 60. Berarti denyut nadi kita itu akan berdetak itu selama 60 kali selama 1 menit. Yuk, pertanyaan Pak Iril. Kalau kira-kira denyut nadinya sudah tidak berdenyut, kira-kira apa yang terjadi? Meninggal. Nah, itu dia. Berarti kita dalam keadaan tidak baik. Tidak sehat gitu ya. Apalagi denyut nadinya tidak seperti normalnya gitu ya. Contohnya misalnya denyutnya melemah dan segala macam. Berarti kita harus mencari pertolongan medis gitu ya. Oke, selanjutnya pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Ini seperti kalau di rumah kita itu seperti pipa air. Pernah lihat pipa air nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Jadi pipa air itu kan tempat mengalirnya air. Misalnya kalau di rumah kita. Tapi kalau di dalam tubuh kita, tempat mengalirnya darah itu atau tempat saluran darah itu mengalir itu disebut dengan pembuluh darah. Oke. Ada pembuluh nadi atau arteri.
yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. B. Pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, jadi ada darah yang membawa oksigen keluar dan ada juga darah yang membawa karbon dioksida keluar. Kemudian ada namanya pembuluh kapiler, adalah ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Ya, oke, lanjut. Ah, itu dia. Ada gambarnya itu ya. Nah, itu gambar pembuluh darah. Kayak seperti kabel ya di dalam tubuh kita itu. Wow, itu dia. Makanya kita harus menjaga ya, menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Coba kita lihat tuh. Kalau listrik aja kabelnya konslet, rumah kita bisa terbakar, bahaya. Gitu juga tubuh kita ya. Kalau pembuluh darahnya bermasalah, bisa saja tubuh kita akan sakit. Ya, oke, lanjut. Oke, misi kita yang kedua. Tadi misi yang pertama ya. Misi yang kedua, pembuluh darah terdiri atas 10 nadi dan yang tadi yang telah kita pelajari bersama. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah organ yang selanjutnya. Yang pertama tadi kan jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian yang ketiga ini paru-paru atau alveolus. Kemarin kita sudah belajar. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanismenya. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Alveoli, kantong udara yang terdapat pada ujung cabang paru-paru, memiliki jaringan halus kapiler sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, kemarin kita sudah belajar. Paru-paru ini adalah tempat pertukaran udara ya antara oksigen dan karbon dioksida. Oke. Selanjutnya misi yang ketiga. Ya, misi kita yang ketiga ini adalah apa? Membuat atau menggambar sistem peredaran darah. Ya. Ada yang sudah membuat sistem peredaran darah. Kemarin kan Pak Iril sudah beberapa ini ya sudah memberitahu di grup WA. Maka hari ini kita akan menggambar sistem peredaran darah. Tadi Pak Iril tengok sudah ada yang selesai ya. Kemarin kan Pak Iril sudah bilang siapkan pensil, pewarna, cat, penggaris, pena ya untuk menggambar agar gambar yang kita buat itu cantik gitu ya. Ada beberapa tadi yang sudah siap, bisa ditunjukkan mungkin Pak Iril bisa melihat. Yuk, gambar sistem peredaran darah yang telah dibuat tadi. Ada yang ya Nadia ya. Kemudian siapa lagi? Yuk. Siapa lagi? Cynthia? Belum ya? Ya, Alvaro. Oke, siapa lagi yang sudah siap? Akbar? Belum ya. Itu dia. Siapa lagi tuh? Pasha. Ya, Halimah dan ya, cantik sekali ya. Oke, mantap. Yang belum tolong dipersiapkan lagi ya. Oke, itu adalah materi kita muatan pelajaran IPA sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua pantun. Kemarin kita sudah belajar juga tentang pantun. Kalau dengar pantun ini Pak Iril ingin berpantun terus. Yuk nih coba dengarkan pantun dari Pak Iril. Rambutku lebat, rambutku subur. Cakep. Tidak dapat dipasang jepitan. Cakep. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Tepuk tangan dong sikit. Nanti kalian juga buat pantun ya. Buat pantun. Oke. Pak Iril ingin mengulang saja kembali ya tentang pantun ini. Kita pun kemarin sudah belajar tentang pantun. Ya, pantun itu adalah salah satu
warisan budaya Indonesia ya, yang mana pantun itu terdiri dari 4 baris. Ada yang bersajak AB-AB, ada yang bersajak AAA. Kemudian pantun ini bermacam-macam ya, ada pantun nasihat, ada pantun agama, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun tentang perjuangan dan segala macamnya gitu ya. Dan nanti tolong buat pantun ya. Pak Iril, kira kalian pun kemarin kan sudah ada yang buat pantun ya kan, membuat pantun yang Pak Iril sudah share di grup WA. Ya, harus siapkan hari ini 1 buah pantun gitu ya. Yuk, siapa yang mau menyampaikan pantunnya? Silakan. Silakan. Matahari cerah indah terpancar, anak itik mati tertindih, sehat pikiran segar, banyaklah minum air putih. Iya, agar tubuh kita sehat, banyaklah minum air putih. Ya, terima kasih Rasid. Yang berarti kita sudah bisa ya membuat pantun ya, membuat pantun. Ingat ya, pantun itu terdiri dari 4 baris, bisa bersajak AB-AB, bisa juga bersajak AAAA. Iya. Mungkin ada lagi yang mau menampilkan pantunnya? Silakan. Pantun yang mau menampilkan pantun, silakan. Yuk, yang menampilkan pantun. Bar. Silakan Bar. Pantun. Pepes. Rasa jambu itu pahit. Iya. Kurangi minum air agar tidak gampang sakit. Iya, benar sekali, Bar. Kurangi minum es agar tidak gampang sakit. Luar biasa. 100. Ya, nilainya mantap sekali. Terima kasih, Akbar. Dan terima kasih kepada semuanya. Oke ya, untuk lembar evaluasi, Pak Iril seperti biasa, Pak Iril kirim ke grup WhatsApp ya, grup WA kita untuk nantinya kalian kerjakan. Kerjakan nanti kemudian dikirim seperti biasa ya, dikirim ke Pak Iril. Oke, anak-anak semua, mungkin proses pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai ya. Pada hari ini telah selesai. Jadi Pak Iril ingin bertanya kepada kalian semua, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sangat menyenangkan ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini tadi, Pasha dan kawan yang lainnya? Darah, Tentang sistem peredaran darah. Kemudian apa lagi? menggambar. Iya, menggambar sistem peredaran darah. Kemudian sistem peredaran darah tadi ada apa saja? Serambi kanan, bilik kiri, Iya, serambi itu kiri. dia ya. Itu adalah peredaran darahnya. Kemudian organ-organ peredaran darah ada apa saja tadi? Yang berdegup kencang. Jantung. Iya, itu jantung. Selain jantung tadi ada paru-paru juga ya. Ada pembuluh darah yang seperti apa tadi? Seperti pipa air di rumah kita. Jangan sampai mapet, jangan sampai apa? Jangan sampai tersumbat, betul. Kalau tersumbat seperti air di rumah kita, maka dia tidak akan bisa mengalir, bahaya. Gitu juga sistem peredaran darah kita ya, tak boleh tersumbat. Makanya seperti disampaikan pantunnya siapa tadi, banyaklah minum air putih ya, agar tubuh tetap sehat. Ya, salah satunya adalah banyak minum air putih. Selain itu apa lagi kita menjaga kesehatan? Kira-kira apa lagi? Menjaga kesehatan itu harus apa lagi? Apa yang harus kita lakukan? Selain minum air putih. Berolahraga. Iya, pintar sekali Mona, berolahraga. Kemudian apa lagi? Tidur yang cukup. Nah, itu dia yang paling penting. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya. Ya, kita harus istirahat yang cukup agar tubuh kita bisa
beristirahat. Berapa lama kita tidur nih? Nah, ada yang tahu nggak? Berapa lama kita normal tidur? 9-11 jam. Iya, 9 sampai 11 jam. Mantap. Yo, tepuk tanganlah untuk kita semua. Ya, oke lah. Mantap sekali, berarti kalian hari ini pelajaran proses pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua. Oke lah, Nak. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, kita dengarkan dululah lagu Zapin ya, lagu Zapin Batam agar kita juga selalu mencintai daerah kita, daerah Batam, kota Batam ya. Yuk, mari kita dengarkan bersama. Negeri kami, negeri kami, negeri Batam. Tempat hang nadi mukir sejarah. Bandar Madani jadi impian. Rakyatnya alim taat ibadah. Sayang 1000 sayang, banyak orang yang belum paham. Hanyalah dunia jadi tujuan, pada syariat dia lupakan. Negeri kami, rantau bertualang. Ramailah orang datang dan singgah. Berlomba-lomba mencari berkah. Siang dan malam tak kenal lena. Wahai saudara, janganlah lupa, bumi dipijak ada adatnya, langit dijunjung ada resapnya. Negeri Batam jangan kau noda. Oke ya. Oke lah. Proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada hari ini telah selesai ya. Alhamdulillah. Tak lupa Pak Iril menyampaikan lembar evaluasinya yang Pak Iril kirim di grup WhatsApp, tolong dikerjakan ya. Dan Pak Iril berpesan pada kita semua untuk selalu bersemangat dalam mengejar cita-cita kita. Ya, salah satunya caranya yaitu dengan belajar dengan giat ya, agar kita bisa nantinya mengejar cita-cita kita menjadi orang yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa, dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, menutup pelajaran kita pada hari ini seperti biasa kita berdoa ya. Berdoa, Pak Iril minta tolong Akbar. Sabar. Pimpin doa, Bar. Bersiap. Doa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.